Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, perlu diketahui bahwa anna tajaliyal azamata, bahwa penampilan terbesar Allah iku yujibu netepaken opo tajalli, netepaken al khaufa ing sifat khauf pada diri kita, wal haibata dan sifat haibah. Haibah itu ada ketakutan tapi merasakan sebuah keagungan, itu namanya haibah. Ketika kita bisa merasakan khauf, takut karena merasakan ada suatu karakter yang agung dari sifat tajallinya Allah, maka disebut haibah yang ada pada diri kita itu. Wa anna tajalliyal hasan wal jamal, bahwa sesungguhnya sifat ngedeng atau sifat nampilnya Allah dengan penampilan baik, wal jamal dan nampaknya Allah dengan penampakan keindahan yang dirasakan pada diri manusia, iku yujibu netepaken opo tajalliyal hasan, netepaken al ishqa ing sifat rindu, al ishqa ing sifat rindu. Wa tajalliyus sifat atau wa tajalliyas sifati, lan setuhune ngedenge piro-piro sifat atau nampaknya beberapa sifat-sifat Allah, iku yujibu bisa menetapkan opo tajalliyas sifat al mahabbata ing sifat mahabbah, artinya tumbuh rasa cinta. Wa tajalliyu dati utawi tajalliyatnya dat, iku yujibu netepaken opo tajalliyu dat, netepaken at-tauhidah ing pemurnian tauhid. Qala ba'dul arifin, wallahi ma nala rajulun ad-dunya illa a'ma Allahu qalbahu. Demi Allah, manala, tidaklah mendapatkan soporojulun seseorang mendapatkan ad-dunya ing sebuah materi, illa a'ma, kecuali Allah membutakan, illa a'ma kecuali membutakan sopo Allahu Gusti Allah, membutakan qalbahu pada jalan pikirannya rojul. Wabatola dan Allah menghapus alaihi terhadap rojul amalahu ing aktivitas atau spirit amalnya rojul. Kenapa? Innallaha, karena setuhune Allah Ta'ala iku kholaqo menciptakan sapa Allah ad-dunya ing semua materialistis ini diciptakan. Anallaha ta'ala kholaqo mudlimatan hale gelap, mudlimatan hale gelap. Artinya begini, ketika kita mendapatkan tajalli azomah, jadi tajalli azomah itu yang kita rasakan, betul-betul merasakan keagungan Allah, nanti yang nempel pada pikiran kita itu sifat haibah atau sifat khauf.
Kalau yang kita rasakan itu husnullahi, artinya Allah selalu memberi suatu hal yang baik, atau kita merasakan keindahan-keindahan yang ada pada karakter Allah, itu nanti akan membuahkan sifat rindu. Dan juga tajallius sifat, artinya ketika kita merasakan tajalli sifat, itu bisa menghantarkan sifat mahabbah. Karena mahabbah itu akan ada pada diri manusia ketika manusia itu merasakan karakter-karakter indah, karakter baik, karakter agung, karakter besar. Itu baru muncul yang namanya mahabbah. Sementara watajaliudat, sifat yang nampak zatnya Allah, kalau seseorang kok bisa merasakan hadirnya eksistensi Allah dalam dirinya, maka itulah yang disebut kemurnian tauhid. Nah, kemurnian tauhid ini hanya bisa dicapai dengan proses yang panjang. Pertama, takholli, yang kedua tahalli, yang ketiga baru tajalli. Jadi kalau takholli itu sifatnya pengosongan. Pengosongan yang bersifat materialis. Jadi selagi kita orientasinya masih material, berarti belum takholli. Jadi takholli itu bisa disederhanakan, kita mempersempit ruang syahwat. Ruang keinginan kita persempit, itu bisa jadi artinya takholli. Kalau kita sudah mampu mempersempit ruang gerak syahwat, maka akan muncul suatu hal. Hal itu suatu karakter karena perjalanan takholli tadi. Nah, setelah tahalli itu mapan, karakter itu melekat kuat, maka baru orang tersebut bisa merasakan tajalli. Itu namanya proses. Nah, di sini jelas sebagian orang-orang arif mengutarakan satu pendapat, demi Allah, seseorang yang dalam benak pikirannya hanya ingin mencapai materi belaka, maka jelas buta mata hatinya, buta telinganya, buta seluruh jiwanya. Karena apa? Karena jiwa itu tidak membutuhkan materi.
Definisinya rahasia itu sesuatu yang jarang ditangkap oleh orang biasa. Itu namanya sir. Sir itu sesuatu yang jarang dipahami oleh orang umum. Namanya sir. Nah ini sir-sir yang jarang ditangkap oleh orang umum saja sudah kangelan. Itu sak jerone niku. Maka sangat luar biasa. Fil hujub, yang sir-sir itu fil hujubi, yang dihijab dalam tirai-tirai Allah, tirai-tirai nur Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia apa? Orang arif yang sudah begitu summun anil khalqi. Artinya dia itu bisu. Artinya bisu tidak banyak ngomong dengan masyarakat yang ada. Nggak banyak obrolan, nggak banyak kajian kalau dalam urusan sir-sir. Umyun an munazirihim, dan dia menutup mata untuk berdialek, untuk adu argumentasi dengan masyarakat luas. Jadi pandangannya bukan ke arah makhluk, ke arah lingkungan, jauh pandangannya nerobos ke 7 lapis langit. Bukmun aninutki, bahkan dia bisu untuk mengutarakan hal itu. Dia nggak mampu berkata-kata. Fidakwahu bil kadib, bahkan fidakwahu dalam pengakuannya bil kadibi, sekalipun pengakuannya itu seolah-olah dusta, tapi tidak dusta. Artinya wong alim kok blegelem mulang, wong alim kok blegelem ngamalkan ilmune, berarti dosa. Podo koyo ngapusi, duwe ilmu ngomongnya rak duwe ilmu. Tapi karena dia tahu ilmu yang akan disampaikan ini akan membahayakan pada yang mendengarkan, maka dia lebih cenderung untuk tidak menyampaikannya. Ya contoh sederhana begini. Kemakrifatan yang sebenarnya, kita itu sebenarnya nggak mungkin makrifat dengan Allah secara utuh. Itu sebenarnya kelembutan pemahaman itu nanti nuansanya, muaraknya kepada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu dalam satu pengertian, ya boleh percaya boleh tidak ya, itu ada istilah bisa jadi akal, bisa jadi malaikat, bisa jadi kolam, bisa jadi lauh mahfud. Itu namanya Nur Muhammad. Kenapa bisa malaikat? Iya, karena identik malaikat itu nggak pernah maksiat, identik dengan aktivitas yang baik dan benar, itu para malaikat. Atau ilmu, Nur Muhammad itu ilmu, ya nggak salah, karena ilmu itu karakternya pasti menyelamatkan. Sehingga dari semua pentafsiran tentang Nur Muhammad itu manifestasinya adalah wujud Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kanjeng Nabi itu dijuluki Abdur Ruh, karena hadis-hadis qudsi mengatakan laulaka, andaikan aku tidak ciptakan kamu Nur Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Dalam proses penciptaan itu ada yang bersifat kun fayakun, artinya dari ketiadaan menjadi ada, itu lewatnya kun fayakun.
Kalau istilah disederhanakan kayak bim salabim, mau nelaka abrakadabra dadi anak. Kun, ketika Allah berkehendak ada, fayakunu, pasti akan terjadi ada.
ilmu. Nah, ilmu itulah yang akan bisa menghantarkan satu frekuensi dengan Nur Muhammad yang sebenarnya. Jadi alangkah ruginya ketika kita tidak tersentuh dengan Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Tuh, aja ngelamun kapan ya bisa ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Lu Nur Muhammad percikannya ada pada diri Anda kok ngelamun kepengen ngimpi. Kalau bahasa ro'a itu bimakna bisa melihat langsung, ada yang ro'a itu bimakna mimpi. Kalau Nur Muhammad Anda satu frekuensi antara ro'a mimpi dengan ro'a yakzo itu sama, Pak. Kenapa Abu Jahal tidak bisa ro'a Nur Muhammad padahal dia ketemu Sambendino? Karena Abu Jahal tidak melihat Nur Muhammadnya, yang dilihat fisik jasadiahnya saja. Nur Muhammad percikannya yang ada pada dirinya tidak satu frekuensi dengan Nur Muhammad yang manifestasinya adalah Kanjeng Nabi. Jadi ojo ngayal kepengen ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Lembutkan saja hatimu, lembutkan jiwamu dengan kajian-kajian yang bisa menghantarkan kamu mengenal spiritual kelembutan tadi. Nah, disitulah frekuensi gelombang Nur Muhammad Anda rasakan. Jadi ngerasa nang Kanjeng Nabi ku aja setahun sepisan, setiap saat. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu proses penciptaannya saja itu lewatnya kun fayakun. Lah kalau kita kepengen mengenal nur itu lewatnya tajalli. Lewatnya tajalli. Lumebernya Nur Muhammad itulah lah ini wujudnya kula-kula kabeh percikane lawan. Nah, percikan itu agar bisa menyatu pada induknya, ya otomatis kita kejar, jangan sampai terhambat gitu. Jadi alangkah ruginya kalau merasakan Nur Muhammad atau manifestasinya itu wujud Kanjeng Nabi hanya sifatnya bulanan, rutinan, tahunan, itu rugi, Pak. Karena Nur Muhammad kita itu harusnya kita bangun, kita bina dengan pemahaman-pemahaman ilmu yang ada agar bisa sensitif, agar bisa lembut, nanti satu frekuensi dengan Nur Muhammad. Sehingga beliau kudu ngimpi kan bisa kerasa. Jadi wong kan kadang-kadang bangga, pengen ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, amalannya apa sampai wiridan sekian ribu. Ya tetap aja kalau kita tidak memahami aslun nurnya dulu. Kita pahami dulu. Percikan Nur Muhammad yang ada pada diri kita itu tajamkan dulu. Jadikan kita itu sebagai pedang. Ojo jadi wungkal. Iso nglandepke tapi dek ini ketul. Jangan sampai jadi lilin kitanya bisa menyala tapi terbakar. Jadilah matahari, kita bisa menyinari tapi diri kita terang gitu loh. Begitu pula pemahaman seperti ini ketika kita memahami Nur Muhammad yang begitu agung, berangkat dari percikan Nur Muhammad yang ada pada diri kita dulu. Kita bangun spiritnya, kita bangun kajiannya dengan tasfiyatul qalbi, an akhlakil madmumah, jauhi dari karakter-karakter buruk. Lah diharapkan itu bisa satu frekuensi dengan Nur Muhammad. Karena kalau sudah satu frekuensi, disitulah makna tajalli yang sebenarnya. Ojo ngelamun kepengen ketemu Gusti Allah, wong Nur Muhammad yang ada pada diri kita aja nggak dibangun. Nah itu ya gambarannya seperti itu. Itu hakikat makrifat. Jadi makrifat makanya man arofa nafsa faqad arofa robbah.
Itu muaraknya seperti itu dulu. Percikan Nur Muhammad yang ada pada diri kita berarti roh kita, jiwa kita, pikiran kita diasupi gizi-gizi ilmu yang bermanfaat. Terus sekaligus hambatan-hambatan berupa kemaksiatan dijauhi. Lah dengan harapan itu kita bisa nyambung dengan Nur Muhammad yang sebenarnya. Faqad arafa rabbah itu ketemu dengan planet terbesarnya dulu, yaitu Nur Muhammad. Maka kan sering saya istilahkan teori kaca tuh, itu penyederhanaan kalau menurut saya. Maka jernihkan jiwa kita dulu, jernihkan kaca hati kita dulu dengan cleaner kajian tasfiyatul qalbi. Kita ikuti arahan-arahan ahli sufah, orang-orang yang berkompeten dalam membangun spirit yang jernih, kejiwaan yang bersih, yang betul-betul tidak terkontaminasi oleh noda-noda baik kekufuran maupun kemaksiatan. Karena itu yang akan menjadi hambatan untuk bisa nyambung dengan Nur Muhammad. Wa qala ba'duhum hakikatul ma'rifat. Wasuila ya. Wasuila ditanya sapa ba'duhum sebagian arifin. Mata yu'rafu al-abdu annahu ala tahqiqil ma'rifat. Mata ing dalem kapan yu'rafu bisa dikenali sopo al-abdu seseorang annahu bahwa dia iku ala tahqiqil ma'rifat, betul-betul sudah mendapatkan legalitas faham kepada Allah. Kapan orang itu bisa diketahui dia sudah punya hakikat makrifat? Faqala dijawab, idza lam yajid fi qalbihi makanan li ghairi rabbih. Idza lam yajid, ketika jiwanya seseorang tersebut tidak merasakan fi qalbihi itu dalam jiwanya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, maksudnya penglihatan jiwa, tidak ada satupun kesempatan untuk selain karakter Allah. Wis ado, tidak ada karakter selain karakter Nur Muhammad. Sekonon baik. Kalau karakter Nur Muhammad atau khuluquhul Quran sudah mapan dalam jiwa kita, maka disitulah indikasi orang tersebut punya hakikatul makrifat. Makanya saya sampaikan, jadi lamun sampean ngerasa nang Kanjeng Nabi kok ono tiap detik ning atine sampean, ya berarti sampean makrifat. Tapi lamun ngerasa nang Kanjeng Nabi kok aduh kayak beli ketemu, ya berarti durung kesentuh. Wong akale sampean itu sebenarnya bersih. Kenapa bersih? Ya dulu kan sudah kenal dengan Allah. Kenapa sekarang kok lupa jalan kembali? Kan gitu yang jadi persoalan. Dulu di alam arwah kita dikhitobi oleh Allah. Alastu bi rabbika. Bala, iya engkau Rabbi. Tapi begitu dikontrak dengan fisik ning alam dunia, kok celingukan gelapakan endi ya Gusti Allah. Katone si percaya nih Gusti Allah. Tapi bokatan umat setitik luruh dukun. Nah, itu berarti nggak iman orang seperti itu. Nggak iman. Berarti masih fata morgana imannya. Nah, ketika dalam hatinya sudah tidak ada ruang untuk siapapun selain karakter Nur Muhammad, kalau sudah tidak ada ruang untuk selain Nur Muhammad dalam dirinya, baru orang itu disebut memiliki hakikatul makrifat. Sederhananya, beliau sang ngelamun, beliau sang ngayal kepengen ketemu Kanjeng Nabi lewat ngimpi. Tapi usahakan jiwa Anda itu kesentuh dengan Nur Muhammad. Ya iya, orang kesentuh dengan Nur Muhammad, wah Masya Allah, ngerasa kayak
baik yakdotan maupun manaman itu sama. Makanya disitulah bahasa iblis tidak akan bisa merekayasa tuh nurnya. Kalau iblis mengaku Allah saja berani kok, apalagi ngaku Kanjeng Nabi luwih-luwih wani. Kan konon kalau dalam mimpi. Tuh maksudnya kadang-kadang penjabaran tentang mimpi, bahwa mimpi ketemu Nabi terus eksistensinya itu hanya jasad dia. Harusnya tadi dua terminologi antara ro'a fil manam dengan ro'a fil yakdo itu sawaun, harusnya sama. Karena ada orang yang ro'a fil yakdo tapi tidak ro'a batinnya. Kayak Abu Jahal kan ro'a Kanjeng Nabi bendino lewat, tapi Nur Muhammadnya tidak nyambung. Hatinya tidak ro'a Nur Muhammadnya. Karena Nur Muhammad itu fisik nabinya saja itu syahadat dengan nur itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, itu syahadatul dzat bidzat, wal malaikatu syahadatul musyahad atau syahadatul musyahid, kesaksian yang betul-betul paham betul yang disaksikan. Ya iya. Wa ulul ilmi, berarti syahadatnya ulul ilmi adalah syahadatul fahmi. Tuh, nyambung jiwa kita, pikiran kita nyambung dengan Nur Muhammad. Jangan nunggu mimpi, Pak. Jelas gamblang khuluquhul Quran. Ya kan? Sangat jelas khuluquhul Quran. Maka dalam metode hidayah pun metode hidayah itu diantaranya satu menggunakan akal, kedua SOP lewat turunnya beberapa kitab, yang ketiga adalah panduan daripada para nabi dan para rasul. Itu baru kesempurnaan nihayatul hidayah. Puncaknya hidayah itu ya tiga tadi. Kalau tiga tadi itu bisa kita gapai, ya disitulah hakikat hidayah. Bisa jadi bahasanya hakikat makrifat, sama nantinya. Makanya nihayatus sa'adah adalah makrifat billah. Puncak keberuntungan seseorang itu ketika mengenal Allah. Barangkali kejauhan mengenal Allah, puncak keberuntungan itu kita mengenali Nur Muhammad yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu yang perlu dibangun tuh, percikan Nur Muhammad sing kiro-kiro nyambung terhadap muaranya. Lautannya Gusti Allah, muarai Kanjeng Nabi. Kulai kalen kang cilik-cilik lo, ya mono. Nyambungnya mono. Jadi jangan sampai ro'anya itu berharap dengan lamunan kosong. Orang kadang ngelamun, wah kepengen je Pak Kiai kula kepengen dipai amalan sing kira-kira bisa ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ya alangkah sangat ironisnya Nur Muhammad itu ya tadi bahasa laulaka. Tuh. Dalam unsur kita tuh Nur Muhammadnya ada. Nah, tinggal potensi itu dikembangkan sampai nyambung dengan Nur Muhammad yang hakikinya, yang garis besarnya. Itu bahasa azomah. Bahasa tajali yang besar tuh di situ. Jadi merasakan Nur Muhammad itu ya sangat luar biasa nantinya. Nah, sehingga manifestasinya Nur Muhammad ya jasa di Kanjeng Nabi, wujud di Kanjeng Nabi itu manifestasi. Tapi hakikinya ya nurnya itu, nur nubuahnya itu, Nur Muhammadnya itu. Saya sering istilahkan itu, kita kejar metodologisnya. Itulah Nur Muhammad itu, caranya kita kejar metodologisnya. Pencapaian untuk mengenal pemahaman yang lembut, disertai dengan intuisi perasaan yang lembut, itulah yang akan menghantarkan kita mengenal bahasanya Nur Muhammad yang sebenarnya. Ya nanti sifatnya relatif.
sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kapasitas kita itu ibaratnya 10%, sehingga nyambung gelombangin ning Kanjeng Nabi ya 10%. Hari Kanjeng Nabi sih utuh, ibarat matahari itu utuh. Tuh. Tata surya yang terbesar di jagat raya kan matahari. Tuh, sama. Awal mula yang Allah ciptakan itu ya Nur Muhammad. Kula-kulaan itu kepengen dekat dengan Allah ya caranya sebab tajalinya Nur Muhammad itu. Kita mengenal Allah. Sebelum ke Allah, ke Nur Muhammad dulu. Nah, Nur Muhammad yang ada pada diri kita dulu yang dibangun. Makanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Awas ya, itu pengertiannya. Jadi ro'a yang mimpi dengan ro'a yang yakdo harus sama kalau ingin memandang, memahami tentang Nur Muhammad. Kadang-kadang orang persepsinya kepengen ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sangat ironis. Kanjeng Nabi nuris ana ning sampean ya kepengen ketemu, tinggal digolang mawon sing kira-kira nyambung. Ro'a fil yakdo dengan ro'a fil manam nantinya sama. Kalau sudah bisa begitu nggak bisa dipengaruhi oleh setan, nggak bisa. Kubu sebelah nggak akan masuk, Pak. Iya kan, kubu sebelah nggak akan masuk. Nggak ada penyusup, nggak berani, Pak. Kalau sudah di ranah itu nggak berani, terbakar, nggak kuat. Tuh. Tapi kalau hanya sebatas berharapnya lewat mimpi, wah setan lebih pinter, Pak, dengan bisikannya. Iya kan, apa maning ning alam bawah sadar. Ning alam sadarnya aja nggak paham, apalagi di alam tidak sadar. Ya jelas Azazil lebih hebat perannya. Jangankan ngaku Kanjeng Nabi, berwujud nur berkilauan cahaya aja ngaku Tuhan berani kok. Iya kan? Itu loh, makanya yang saya tekankan itu ro'anya harus sama antara fil yakdo dalam keadaan sadar ataupun di bawah alam sadar, harus sama. Tuh. Karena yang dilihat tuh Nur Muhammadnya. Ya, contoh tadi Abu Jahal itu tahu Kanjeng Nabi setiap hari, tapi tidak ro'anya itu tidak ro'an nurnya. Tuh. Nurnya dia nggak sefrekuensi dengan nurnya Muhammad, sehingga terjadi gelap, mendung, benci kepada beliau. Ya seperti itu, nggak iman. Makanya harus sama ya. Itu pendekatan makrifat tuh begitu. Wa qala baduhum haqiqatul ma'rifati musyahadatul haq. Utawi hakikat makrifat atau eksistensi orang punya pemahaman yang lembut iku musyahadatul haq, merasakan hal-hal yang faktual, yang realistis. Jadi realistis itu sudah menjadi asupan jiwanya. Jadi ketika jiwa itu merasakan semua ini nyata, betul-betul tidak ada dusta, nah itu baru masuk hakikat makrifat. Bila wasitotin, dengan tanpa pelantara, wala kaifia, dengan tanpa rekayasa, wala syubhata, dan tidak ada keserupaan sama sekali. Artinya lam yadzuk lam ya'rif, yang tahu rasanya hanya Anda. Kalau Anda sudah mencicipi, baru Andalah yang tahu rasanya. Kalau yang dicicipi itu Nur Muhammad, ya jelas itu pasti sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Makanya akan terdiam 1000 bahasa. Akan terdiam 1000 bahasa. Karena itu privasi yang sangat-sangat sensitif, Pak. Privasi yang sangat-sangat sensitif. Kama su'ila Amirul Mukminin, seperti ditanya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, faqila, ditanya sapa Ali, ya Amirul Mukminin,
atak budu mantaro auman lataro. Atak budu, apakah engkau menyembah atau mengabdi man ing zat taro yang kamu bisa lihat, auman atau kamu menyembah ing zat lataro yang tidak kamu bisa melihatnya. Wahai Amirul Mukminin, kamu menyembah Tuhan yang bisa dilihat atau menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Jawabannya Ali faqala. Imam Amirul Mukminin Sayyidina Ali menjawab, la, enggak, bal a'budu, bal itu idrob, bahkan saya menyembah man ing zat aro yang saya tahu persis. Aro yang saya tahu persis. La ru'yatal iyan, tapi taunya bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Saya menyembah zat yang saya tahu persis dengan pandangan jiwaku, tapi bukan dengan pandangan mata fisikku. Itu kata-kata jawaban sahabat Ali. Walakin ru'yatul qalb, maksudnya melihat di sini dengan pandangan jiwa. Wakila ditanya lagi Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, hal ra'aitallah azza wajal, apakah panjenengan bisa weruh Gusti Allah? Ditanya Imam Ja'far Shadiq. Qala jawab, lam akun la'budu robban lam aroh. Saya tidak akan mau menyembah Tuhan yang tidak saya kenali, yang tidak saya tahu, yang tidak saya pahami. Enggak mau. Saya akan mengabdi, saya akan menyembah pada zat yang saya pahami betul, dan saya nggak akan pernah menyembah atau mengabdi pada siapapun yang tidak saya kenali. Kila ditanya, wa kaifa ra'aitahu, kalau begitu bagaimana caranya Anda bisa tahu Allah? Imam Ja'far ditanya, kalau begitu gimana metodenya? Wa huwa, utawi Allah ikulah tudrikul absor, sementara Allah tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bagaimana caranya kamu melihat Allah? Kan Allah nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Qala jawab sapa Imam Ja'far, tuh, lam tarahul absor bimusyahadatil iyan. Tidak bisa melihat kepada Allah itu adalah mata kepala. Walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman, yang bisa melihat Allah itu adalah nur hati, kelembutan jiwa, pandangan jiwa, sebab hakikatul iman yang dibangun dengan keyakinan yang matang. Jadi keyakinan yang matang ini kan prosesnya 3 yang kemarin sudah saya sampaikan tuh. 1, iman. Setelah iman harus dibangun dengan ilmu. Setelah ilmu harus dilembutkan dengan rasa. Itu baru hakikat iman. Lah hati melihat dengan 3 proses tadi, nah baru disebut ro'a fil qalbi, melihat Allah dengan pandangan jiwa. Ya seperti tadi, merasakan atau boleh jadi merasakan, boleh jadi melihat, tapi yang lebih sensitif merasakan. Zaukiyah soalnya. La yudroku bil hawas, Allah tidak bisa ditangkap dengan indera 5 ini, nggak bisa. Wala yuqasu binnas, dan tidak bisa disamakan dengan hal umum. Pandangannya nggak seperti pandangan orang umum ketika membicarakan tentang penglihatan, tapi penglihatannya dengan menggunakan mata hati. Wasu'ila ba'dul arifin an haqiqatil ma'rifat. Ditanya sebagian orang-orang arif tentang eksistensi ma'rifat. Faqala, ma'rifat itu jawabannya diantaranya adalah takhliyatus sir an kulli irodatin wa tarkima alaihi al-adah wa sukunil qalb ilallah ta'ala bila alaqatin wa tarkil iltifat minhu ila ma siwahu.
Hakikat ma'rifat adalah takhliyatus sir. Apa itu takhliyah? Mengosongkan spiritual. Artinya garis miring fana totalitas. Kita nggak merasa ada jasad dan waruhan. Itu namanya takhliyatus sir. Jadi berusaha rasa yang ada dalam diri kita ini dilembutkan lagi, betul-betul tidak punya wujud sama sekali. Dirasakan saja. Kita belajar merasakan tidak wujud zohiron wa batinan, jasad dan waruhan. Seolah-olah kita itu tidak ada totalitas. Baik jasad maupun roh kita sirnakan dalam pemahaman, maksudnya dudu berarti kongon bunuh diri terus mendem ning lemah ben aja konangan wong. Bukan, maksudnya secara rasa kita belajar mengolah jiwa kita supaya tertanam kelembutan bahwa kita itu nggak merasa ada zohiron wa batinan, jasadan wa ruhan. Itu langkah awal tentang hakikat ma'rifat. Bahkan ankuli irodatin bahkan dia merasakan suatu keinginan saja nggak ada, betul-betul sudah totalitas, nggak punya keinginan pun nggak ada, apa maning cita-cita. Watar kima alaihi al adat, dan hakikat ma'rifat diantaranya meninggalkan hal-hal yang sifatnya umum rame dikerjakan oleh orang-orang pada umumnya. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang awam secara umum dia tinggalkan. Wasukunil qalb, ada ketentraman jiwa hanya kepada dia, hanya kepada dia. Wis aja ada ning Gusti Allah. Ketentraman jiwa merasakan hadirnya Nur Muhammad saja dulu. Wis syahadat Rasul aja dulu. Karena kita itu faednya lumeberan termasuk tajalliyatun Nur Muhammad ya wujude kula-kula iki, mulano kudu tajalli dulu Nur Muhammadnya dalam diri kita. Langko lek wis ketemu dengan matahari yang diistilahkan matahari Nur Muhammad, tata surya terbesar di alam raya ini, lah disitulah fotokopi Gusti Allah kukuwen. Nur Muhammad itu yang manifestasinya adalah Kanjeng Nabi. Manifestasinya adalah khuluquhul Quran. Itu saja. Kalau sudah kesentuh dengan manifestasinya Nur Muhammad secara utuh, nah di situ baru Anda di pintu tajalliyatur Rabb. Ngedengi Gusti Allah kuning kono. Makanya ya rodo-rodo kangelan ini, rodo-rodo lembut soalnya kudu alon-alon ngajingannya kayak waduh Masya Allah. Nganjingaken iki kudu teko titik karena lembut bisa Masya Allah. Wasukunil qalb ilallah ta'ala bila alaqatin, tanpa ada tendensi apapun. Watarkil iltifat minhu ilama siwahu, dan tidak mengandalkan apapun kepada selain Allah. Jadi apapun tendensinya yang selain Allah itu enggak ada. Berarti hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Dalam rasanya maksudnya. Dudu berarti kongon edan dudu. Kanjeng Nabi ku bibitnya jadab, tapi bisa ngobrol, bisa bermasyarakat, bisa bersosialisasi, karena tahu mana peran jasad, mana peran jiwa. Nah, yang seperti itu. Jadi yang namanya makrifat itu bukan urusannya jasad.
urusannya jiwa. Makrifat itu paham. Kalau jadab itu ketarik maknanya, beda lagi. Terus kalau menurut persentase antara jadab dengan makrifat, apakah orang jadab itu indikasi makrifat? Ya bisa jadi, tinggal jadabnya ketarik apa? Bisa jadi dia ketarik karena stres, kakek beban, berarti jadabnya bukan jadab makrifat. Kan gitu. Ya kan, karena dia basicnya kiai, mau nih pinter, alim, terus jadab, bisa jadi karena stres. Akhirnya dianggap wali. Nah ini yang jadi persoalan kan itu. Terlebih ada pengakuannya. Iya, terlebih ada pengakuan. Makanya sangat sensitif di ranah itu tuh. Jadab itu kesetrum. Lah, setrum kang nyetrum ning dheweke iku setrum Nur Muhammad apa dudu. Nah, jangan-jangan kubu sebelah yang nyetrum, ya wis kacau. Ya Kang Fani. Ya iya. Kalau kubu sebelah bahaya itu. Sama-sama lembutnya. Tuh, makanya hati-hati. Wala yumkinu ma'rifatu kunhidatihi wala ma'rifatu kunhi sifati azza wa jalla wala ya'rifu atau yu'rafu man huwa illa huwa. Tuh. Wala yumkinu, tidak mungkin apa ma'rifatu kunhidatihi, orang bisa memahami zat Allah laulahu nggak mungkin, hayhata, nggak akan ada yang mampu bisa memahami zat Allah, itu jaminan. Wala ma'rifatu kunhi sifati, juga nggak akan ada yang mampu memahami hakikat karakter Allah, nggak akan ada yang bisa. Wala yu'rafu man huwa illa huwa, yang bisa mengenali atau yang bisa dikenali hanyalah Allah sendiri. Allah lah yang bisa mengenali zatnya sendiri, Allah lah yang bisa mengenali karakternya sendiri. Makanya kita itu makrifatnya mengenali karakter Nur Muhammad, karena itu adalah emanasi daripada karakter Allah. Fotokopi Gusti Allah, kalau saya bahasakan, Nur Muhammad itu fotokopi Gusti Allah. Manifestasinya Nur Muhammad yaitu wujudnya Kanjeng Nabi, khuluquhul Quran, itu manifestasinya. Tuh, tinggal di dalamnya aja Qurannya, tafsirnya dikaji, ya toh, hadisnya dikaji sampai lembut betul-betul, tuntas pemahaman kajiannya. Nah di situ ro'anya fil yakdo dan nanti fil manam sama. Karena Nur Muhammad itu tidak jauh dari metodologis tentang kebenaran yang ada pada karakter Kanjeng Nabi. Jadi makrifatnya kongon kenal Kanjeng Nabi dikit. Karena kita itu tajalinya ya lewat Nur Muhammad itu. Kalau sejatinya sifat ataupun zat hanya Allah yang bisa memahami. Selain Allah nggak akan ada yang mampu. Gitu. Ya ini illa huwa, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, wal majdu utawi keagungan lillahi iku hanya milik Allah wahdahu. Itu sudah hak paten, ora bisa di oyeg-oyeg. Sing weruh date Gusti Allah, sing paham date Gusti Allah namung Gusti Allah. Sing paham karakter Gusti Allah, sing paham sifat-sifat Gusti Allah namung Gusti Allah. Lah kula kepengen kenal karakter Gusti Allah, ya lewatnya mau Nur Muhammad itu. Emanasi dari karakter Allah, manifestasinya yaitu Kanjeng Nabi. Itu saja sederhananya. Kalau kita Nur Muhammadnya aja nggak dibangun yang ada pada diri kita, jangan harap ma'rifat billah. Jangan harap, ngelamun orang itu. Ngayal, ngelamun berarti. Nah itu aja pengertiannya. Faslun wa amal basir wal mukasyafa wal musyahada wal mu'ayana. Tema ini menerangkan tentang pengertian basiro, wal mukasyafa, musyahada dan mu'ayana.
Fahya utawi teks-teks di atas tadi baik basiro, mukasyafa, musyahadah, muayana iku asmaun mutarodifatun. Itu sebuah nama yang sangat berkaitan, sangat berkorelasi kuat. Artinya basiro dimaknani pandangan jiwa, mukasyafah bisa juga dimaknai terbukanya mata hati, musyahadah juga sama, terbukanya mata hati, wal muayyana juga sama, terangnya sebuah realita. Itu asmaun mutarodifah ala maknan wahid, itu satu unsur. Satu unsur maknanya tuh. Wa innamat tahsulu at-tafarruqatu fi kamalil wuduh. Hanya saja keberhasilan perbedaan itu pada pencapaian kesempurnaannya saja. Tuh. Artinya sudut pandangnya aja, semakin dia maksimal fokus menjernihkannya jiwa lembut, ya semakin terang. Tuh. Hanya perbedaannya di volume. Volumenya itu besar atau kecil saja. Tapi unsurnya sih satu. Yang namanya musyahadah, basiro, muayyana, mukasyafah itu unsurnya satu pengertian. Nah, yang jadi perbedaan itu kesempurnaan volume saja, volume terangnya jiwanya saja. Semakin jiwa itu sensitif, semakin lembut, ya, maka disitulah volume semakin naik. Tuh. Tentang musyahadah. Tuh, merasakan kehadiran Allah semakin luas, semakin lapang. Ya kalau sudah bisa merasakan kehadiran Nur Muhammad begitu agung, begitu besar, begitu indah, ya disitulah nanti. Tidak jauh, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada nur itu. Tuh. La fi aslihi, perbedaan itu bukan pada eksistensinya, bukan. Eksistensinya satu. Kalau musyahadah tuh. La famang zilatul basiro minal akli. Posisi basiro itu adalah kelembutan logika. Tuh. Logika kita itu perlu dilembutkan lagi. Perlu disensitifkan lagi. Minal akli mangzilatan nuril ain minal ain. Nah, seperti halnya posisi pandangan mata dari krona ini loh. Jadi yang namanya basiro itu kelembutan memandang dari sensor mata. Itu maksudnya. Itu secara teks dulu. Posisi seperti itu. Artinya apa? Mata kita memandang itu kan sangat terang. Kalau tidak terhambat kan jauh pandangan kita. Sama hati pun begitu. Maksudnya seperti itu. Nanti kaitannya seperti itu. Nah, basiro itu pandangan jiwa. Bukan pandangan mata ini. Ini hanya pendekatan ilmiah saja. Lah pengertian ma'rifat minal basiro. Dari kata-kata teks basiro itu. Mangzilatu korsi syams. Seperti porosnya matahari. Linuril aini, untuk sensitifnya mata memandang. Artinya apa? Makrifat itu lebih lembut lagi dari basiro. Seperti matahari. Kalau mata kita memandang matahari blenger. Artinya apa? Ketika jiwa kita kesentuh dengan Nur Muhammad, ya deblak, Pak. Deblak, rindunya, cintanya, indahnya wis gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa kudu turu, maksudnya ngoten. Tanpa kudu turu merasakan Nur Muhammad. Fatudraku bidzalika tajaliyat. Nah, disitulah akan dipahami tentang tajalli. Wal khofiyat, dan hal-hal yang terselubung akan dipahami. Lawa amal hayat, adapun eksistensi hidup itu adalah nafsu tauhid.
unsur hakikat tauhid. Jadi tauhid itu unsur keyakinan yang matang, itulah yang akan menjadikan hidup jiwa Anda selama-lamanya. Tidak terhambat. Ya, roh kita kan hidup, Pak. Tapi bisa jadi mati, Pak, karena tidak dikasih gizi. Apa kematian jiwa? Bodoh. Kalau jiwa kita bodoh, jiwa kita nggak makrifat, ya sama aja. Iya toh, roh kita mati, Pak. Kalau roh kita mau hidup, ya dihidupkan dengan ilmu tadi. Sama dengan hidupnya kehidupan alam dunia ini, banyak sekali faktor yang dominan adalah energi matahari. Yang mengaktifkan sumber kehidupan dunia nih, energi matahari. Sama. Energi kehidupan alam arwah, ya Nur Muhammad, karena beliau abul ruh. Nabi Adam abul jasad. Kan gitu. Lah, hidupkan jiwa kita ketemu dengan nenek moyang yang sebenarnya. Nur Muhammad itu yang menjadi unsur sumber kehidupan jiwa kita. Karena bisa jadi sekarang jiwa kita merasa hidup, tapi kalau nggak berilmu ya mati, plonga-plongo delag-deleg. Ya gampangannya ngomong setengah jam ngumpul nang wong mumet, wah konteneran, Pak. Setengah jam ngumpul nang wong mumet, dijamin akan sing mumet, ya kan, menunjukkan bahwa jiwanya gak hidup, ya kan. Ini loh, makanya di sini nafsul hayat itu adalah tauhid. Artinya ketika dalam jiwanya sudah la ma'buda bihaqqin illallah, la wujuda bihaqqin illallah, disitulah dia hidup ketemu dengan Nur Muhammad yang sebenarnya. Awal gelombang makrifat di situ. Itulah namanya syahadat tauhid yang hakiki. Bukan syahadat lisan, tapi syahadat dalam jiwa. Pulane sahadati kula ku perlu disahadati mana? Jadi aja abong-abong kula sahadat terus, ya sahadatnya sahadat lambe ya doere baik. Sampai memble kan atine belum bertauhid. Nah, kalau punya tauhid hayat ya, teger jiwa ya, Pak. Paham jiwa teger. Wah, ya kayak wong uripe teger lah. Gago ari wong urip. Ari wong mati ya blegago bleapung lempuruk batang kan blegago. Wong goblok blegago, blepede kan. Tuh. Ya kumpul karo wong mumet, ben coba duwe mumet ya wis mumet bareng akhirnya kan. Iya ngomprong. Qala Allah Ta'ala awaman kana mayitan fa ahyainahu. Ana tahu tai wong kana ana sapa wong iku maitan. Jiwanya mati. Fa ahyainahu, akan saya hidupkan jiwanya. Dengan apa? Dengan ilmu. Wa amal yakin, adapun utai pengertian yakin, fa'lam, perlu kamu ketahui, anal i'tiqad, bahwa sebuah keyakinan, wal ilma, dan sebuah pemahaman, antara keyakinan dan faham, idas tawalaya, ketika mendominasi alal kolbi, dalam pikiran jiwanya, lam yakun lahuma mu'aridun, niscaya tidak akan terjadi kontradiktif dalam dirinya. Beliau bakal mumet, Kang. Beliau bakal sedih, beliau bakal keder. Bisane masih ano sedih, bisane masih ano keder iku sebab belum tuntas iktikad dan ilmunya. Artinya penyokong hidupnya jiwa durung pragat. Ya mesti wong barang durung pragat kan masih kurang apa aja, kurang apa ya. Iya kan masih gegerayang kan, ya wajar. Tuh, makanya lamun wis pragat, wis tuntas pendidikan moral spiritualnya,
artinya sudah dibekali tetep. Soalnya ada bahasa istilah melarat beli kegulat sugi beli rawat, sehingga muncul bahasa seperti itu. Saking tetege la khaufun alaihim walahum yahzanun, saking tetege gago kan, urip ke gago, wong mati beli gago, bagian ganteng kan masuk gago, beli juga ganteng beli ya, wong mati beli gago. Ya iya, ngono itu tidak akan terjadi kontradiksi. Sehingga ketika keyakinan matang dan pemahaman matang mendominasi dalam jiwa, tidak ada kontraduktif, sehingga apa? Muncul asmaro, bisa membuahkan opo kedua-duanya ini antara itikad dan ilmi fil qalbi, dalam jiwa, membuahkan apa? Al ma'rifata, ing pemahaman lembut. Jadi boleh gampang, makrifat itu kudu lewat tahapan dulu. Ya mau tahapannya ke iman itu i'tiqad, kudu diilmuni. Setelah diilmuni terus dijadikan sebuah rasa. Baru di situ makrifat itu kelembutan rasa itu. Fasumiat hadhil ma'rifat. Nah, pemahaman ma'rifat itu diberi nama yakinan ing aran hakikat yakin. Makanya ada istilah ilmul yakin, yaitu ainul yakin, hakul yakin. Kula-kulaan gitu Pak, ilmu yakin mawon dereng. Cuma nih kok tekaning ainul yakin, tekaning hakul yakin. Ilmu yakin mawon dereng kula-kulaan kabeh iki Pak. Masih ngambang. Lah ini ingin mendapatkan satu berita tuntas tentang pemahaman yakin saja abote kayak mekoto. Apa maning kok jegur ning ranah ainul yakin, jegur ning ranah hakul yakin. Bisa madep natap matahari utuh ya kondang kan ngoten. Ya iya. Kembang tuh dipekeder. Li'anna hakikotal yakin, karena hakikat yakin itu pengertiannya adalah sifaul ilmi, lembutnya pemahaman, jernihnya pemahaman, sensitifnya pemahaman, al-muktasabi, lewat pencapaian-pencapaian sing digolei hatta yasiru, sehingga jadilah opo mau sifaul ilmil muktasab seperti ka ilmid doruri, seperti paham yang sifatnya spontanitas. Jadi sing kiro-kiro kejernihan hati itu seperti ilmu yang spontanitas. Kira-kira ngerasa nang Nur Muhammad itu spontan anak terus. Aja sampai kosong, ingat loh. Nah, ini kadang-kadang tuh over. Wow, ya Allah, Kanjeng Nabi hadir dengan di sini yang ngaji semuanya di hadir. Enak temen ngomong hadir dari siapa? Iya kan? Jadi kelembutan pemahaman ilmu itu sampai menjadi spontan. Masya Allah, itu spontan. Begitu nyentuh api, panas. Begitu nyentuh es, adem. Nah, seperti itu. Kayak ilmu doruri. Tanpa dikode langsung paham. Itu yang diharapkan ilmu ma'rifat itu begitu. Tanpa dikode langsung paham. Makanya saya belajar, saya dekatkan dengan pengertian, mari kita sedikit-sedikit belajar mengukit, membesarkan, menjernihkan Nur Muhammad yang ada dalam diri kita masing-masing. Jernihkan akal kita, jernihkan jiwa kita. Kalau sudah jernih, nantinya tuh frekuensinya akan nyambung kepada Nur Muhammad yang hakikinya. Bisa aja
Wayasiru sehingga jadi opo al qalbu, kalau sudah makrifatnya lembut mateng sampai jadi spontanitas, disitulah disebut musyahadah. Aran musyahadah tuh tahapannya seperti itu, di atas spontanitas. Musyahidan iku disebut musyahadah, weru persis li jami ima terhadap seluruh suatu hal, ukhbiro anhu asyar'u, semua yang di bawah oleh syariat, semua yang di bawah oleh nabi boleh, syariat boleh, Quran boleh, sampai betul-betul musyahad semua yang di bawah oleh nabi. Berarti apa? Kudu tuntas ngaji, Pak. Lamun secara metodologis kutubus sita kudu hatam. Oh, rada brigel. Rada brigel lamun diarani makrifat ku rada brigel. Kutubus sita hatam, tafsirnya hatam, baik secara mantiki atau asrori atau tangzili, hatam kabeh metodologis tafsirnya. Ngaji hadisnya hatam, rada brigel lamun diarani makrifat. Kunci nembe meneng blogger betul nyukur tasbih itu, wah kunci ahli makrifat. Ya, dikit. Perlu dikritisi kemakrifatannya, bukan berarti saya berburuk sangka, enggak. Kita ada referensi yang akurat untuk pencapaian musyahadah tuh. Jangan langsung disematkan saja, akhirnya kan dimemuro regone kan ngono. Ini yang bahaya dimemuro. Mutiara yang begitu langka jadi memuro ngadi. Iya. Ngerti beli berlian makrifat. Ini berlian makrifat tuh masya Allah. Tengeling ngono regane. Masuk wato tuku. Nah, itu maksudnya. Dia betul-betul merasakan, menyaksikan, memahami li jami ima ukhbiru anhu syar'u. Makanya pendekatannya hatam. Ngaji kutubus sita itu hatam. Dan anu durung ki, tangwis hatam ki. Ya, itu dipertanyakan. Boro-boro. Sahih Muslim be durung, Sahih Bukhari durung, Tirmidzi durung, Sunan Abi Dawud durung, Ibnu Majah durung. Ya, keder. Mustalahul hadis dereng. Sampun Jawahirul Bukhari ya wis mending lumayan lah. Titik. Tapi ya terus aja mandeg. Kan konon. Itu gambarannya seperti itu. Min amrid dunya, Nabi itu membawa berita baik tentang eksistensi dunia harus kita pahami sampai jiwa kita paham karakter dunia, wal akhirati kita itu paham karakternya akhirat. Kalau tuntas kita memahami karakter dunia, kalau kita tuntas memahami karakter akhirat, lah disitulah makna musyahadah. Lamun durung tuntas memahami dunia, ya durung musyahadah. Kalau belum tuntas memahami akhirat, durung musyahadah. Musyahadah itu kedua-duanya. Wa yuqalu dikatakan aikonu al-ma'u aikonul ma' idza sofa min kaduratihi. Air dikatakan jernih ketika tidak terkena noda. Itu peribahasa. Air itu dikatakan jernih, bening, idza sofa min kaduratihi. Ketika tidak ada noda. Ketika tidak ada yang menghambat tentang kejernihan air, baru disebut jernih. Artinya ketika kita memahami akhirat tuntas, kita memahami dunia tuntas secara global aja, baru dikatakan sofa kolbuhu, bening pikirannya, bening jiwai. Ya. Klener pembeningan itu, penjernihan itu, ya klenernya ngaji tasawuf diantaranya, ngaji hadis kah, ngaji tafsir kah,
yang betul-betul nresep kajiannya. Karena itu semua muaranya Nur Muhammad. Kalau nggak ngeresep ngaji hadis jangan belena. Tapi kalau ngeresep, masya Allah, merasakan seolah-olah itu dialog dengan beliau. Itu yang Jadi ketika kita ngaji tentang karya-karya para aulia, diusahakan kitanya tuh seleh semua. Usahakan karakter beliau yang hadir. Belajarnya ngoten. Maka ketika membaca hadis, spirit nabinya yang dihadirkan dalam rasa kita. Jadi kitanya dulu yang diomongi. Jangan merasa kita yang mulang, jangan. Kita dulu yang merasa diomongi. Kesentuh enggak? Itu. Nanti ketika memahami Al-Qur'an, akan lebih indah lagi kaitannya. Nah, itu gelombang-gelombang rasa itu yang perlu dibangun untuk mencapai pencapaian hakikat ma'rifat. Wa amal ilham, terus nih satu baris lagi. Utawi pengertian ilham, huwa utawi ilham, iku fahuwa mangka utawi ilham, iku husulu hadhil ma'rifat, yaitu kesimpulan atau pencapaian sebuah pemahaman, tapi bighairi sababin, tidak diupayakan, wala iktisabin, tidak dicari. Yang namanya ilham kan ujug-ujug. Nah, ilham marane. Bal bi ilhamin minallahi ta'ala, bahkan itu merupakan kode dari Allah. Ilham itu kode dari Allah, tapi ba'da toharotil qalb, setelah ada proses pensucian jiwa, itu ilham baru masuk. Itu pengertian ilham yang sebenarnya. An ihtisani ma fil kaunaini, jauh dari istihsani ma fil kaunaini, tidak melihat atau tidak merasakan kebaikan atau apalah nilai-nilai yang plus dari dunia maupun akhirat. Artinya ilham itu murni, tidak ada campur tangan dunia dan akhirat, itu Allah langsung. Ya kalau akhirat kan masih ruang waktu akhirat. Dunia pun waktu dunia, waktu materi. Tapi kalau ilham sudah tidak terasa dua ruang itu. Kenapa? Tidak mengalami proses dimensi ruang dan waktu. Jadi proses ilham itu tidak berada pada suatu ruang dan dimensi waktu. Nah, itulah makna ilham. Lawa amal firasatu, adapun utawi perasaan, firasat. Nah, ini anu firasat tuh, Kang Us. Namanya firasat. Firasa fahia iku at-tawassumu, merupakan indikasi. Kalau firasat itu indikasi bi alamatin minallah, suatu tanda atau suatu bukti dari Allah, tapi bainahu wa bainal abdi, ada kesinambungan, ada korelasi, berarti ya diupayakan, yastadilu biha ala ahkami batinatin, yang menunjukkan bahwa firasat itu bisa muncul karena kuat batinnya, ala ahkami batinatin, ingatase beberapa hukum-hukum kuatnya batin. Ulane wong ahli kebatinan kono kok bisa bisa perasaannya kok, firasatnya kok lempeng ngono kok, ya karena kuat. Wadalika layakuna illa fi darajati takrib, itu tidaklah berada kecuali hanya derajat dekat. Derajat dekat artinya paham. Tuh. Dekat dengan sebuah pemahaman, wahwa dunal ilham, itu sakni sore ilham. Jadi kalau firasat itu level sebawahnya ilham. Makanya kan kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yang zuru binurillah.
Kalau firasat itu levelnya sebawahnya ilham. Li'annal ilham, karena yang namanya ilham itu layaf takiru, tidak butuh ila alamatin, nggak butuh indikasi, nggak butuh identitas. Wal firasah taftakiru, kalau firasat itu butuh alamat, butuh indikasi, butuh tanda-tanda. Wahwa utawi singaran apa namanya firasat itu amun wahosun, sifatnya ada yang umum, ada yang khusus. Sama, makanya ketika hadis Nabi mengatakan ittaku firasatal mukmin, berarti firasat itu adalah aulia. Hati-hati dengan perasaannya para wali. Awak itu aja sampai nyakiti perasaannya. Karena para aulia itu mesti yang dulu binurillah. Makanya di situ firasatnya berarti firasah yang khos. Firasah yang am saja sudah bagus itu. Tepat. Lamun jare bahasa guyana terawangannya ke tepat. Firasatnya ke lempeng. Jegur temenan. Istilah seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Allah utai Gusti Allah iku a'lamu, yang lebih paham persisnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mari bisa nanti ngobrol. Ngaji.